Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa qala la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Yang kami hormati seluruh pemirsa Ikhwanul Muslimin rahimahumullah. Alhamdulillah kali ini kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa berada di awal bulan Sya'ban. Di awal bulan Sya'ban. Bulan Sya'ban adalah salah satu bulan yang betul-betul istimewa. Kenapa? Karena di dalam bulan Sya'ban ini ada yang namanya malam nisfu Sya'ban. Ada yang namanya malam nisfu Sya'ban. Makanya Rasulullah sendiri itu ketika beliau memasuki bulan Rajab selalu mengajarkan kepada kita untuk berdoa. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Artinya 3 bulan ini betul-betul sangat-sangat berhubungan dan sangat istimewa. Gitu. Sangat berhubungan dan sangat-sangat istimewa. Bulan Sya'ban adalah bulan membaca sholawat kepada Rasulullah. Inna Rajaba syahrullah wa Sya'bana syahri wa Ramadan syahrul ummati. Bulan Sya'ban adalah bulan di mana ketika umatku, kata Rasulullah, memperbanyak membaca sholawat kepada, maka niscaya aku Rasulullah akan senantiasa memberikan syafaat pertolongan kepadanya di dunia, lebih-lebih di akhiratnya nanti. Terus bulan Sya'ban juga tadi sudah saya katakan termasuk daripada bulan yang istimewa. Kenapa? Karena kalau kita mau membuka kitab, di dalam kitab Tuhfatul Ikhwan, di situ diterangkan qala fi Tuhfatul Ikhwan, ruwi an Atha ibn Yasar radhiyallahu anhu ta'ala, qala idza kana lailatul nisfi min Sya'ban nasakha malakul maut alaihi salatu wassalam kullaman yamutu min Sya'ban ila Sya'ban wa inna rajul la yadlimu wa yafjuru wa yankihu niswan wa yafisal asjar wa qad nusiqa ismuhu minal ahya'i ila amwat wa ma min lailatin ba'da lailatul qadri afdalu min lailatin nisfi min Sya'ban. Bahkan di sini diterangkan di dalam kitab Tuhfatul Ikhwan bahwa ada malam, termasuk nanti 5 malam, khamsul layalin la yuradu fihin addu'a, itu adalah malam nisfu Sya'ban. Karena di malam nisfu Sya'ban itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kita semuanya umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beberapa keistimewaan, dan Allah akan membuka pintu maghfirah, pintu tobat, pintu permintaan apapun yang kita minta, semuanya akan dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan Sya'ban, khususnya nisfu Sya'ban. Makanya di dalam kitab tadi Tuhfatul Ikhwan sendiri, Syekh Al-Fasani berkata, malaikat maut menyalin setiap orang yang akan mati dari bulan Sya'ban satu ke bulan Sya'ban berikutnya. Andaikan ada seseorang yang takdirnya itu di bulan Sya'ban itu dia meninggal dunia, karena di barokati bulan Sya'ban tidak menutup kemungkinan dia akan digeser meninggalnya untuk bulan Sya'ban berikutnya. Jadi ada dispensasi, kasih do mati bulan Sya'ban hari ini, tapi justru akan mati insya Allah bulan Sya'ban tahun berikutnya. Gitu. Seseorang laki-laki yang berbuat zalim, berbuat lacut, maka di barokati bulan Sya'ban ini akan dirubah menjadi orang yang soleh, menjadi orang yang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal namanya telah disalin, namanya sudah tertulis menjadi orang-orang yang, katakanlah orang yang fajir, orang yang lacut, orang yang zalim. Barokah nisfu Sya'ban, semuanya itu bisa dirubah oleh Allah Subhanahu. Inilah berapa keistimewaan yang ada di dalam bulan Sya'ban. Apakah hanya itu? Tidak.
Di dalam kitab Nuzhatul Majalis wa Muntaqabun Nafais, di dalam kitab itu diterangkan betul bahwa nisfu Sya'ban itu adanya ya memang di bulan Sya'ban. Di dalam nisfu Sya'ban itu ada sebuah cerita. Kalau jenengan mau membuka kitab Nuzhatul Majalis, suatu saat itu nabinya Allah itu pernah oleh Allah diberi wahyu. Ya Allah, apakah ada dari umat sebelumnya yang ibadahnya lebih istimewa daripada saya? Allah memberikan wahyu kepada Nabi itu, wahai Nabi Isa alaihi salam, datanglah kamu ke atas gunung. Itu cerita di dalam kitab Nuzhatul Majalis. Alhasil di dalam cerita itu ada seseorang yang sudah bertahun-tahun ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berada di dalam batu yang rupanya putih. Kita bisa pikirkan bagaimana dia di dalam batu putih besar. Kita pikirkan makannya bagaimana, minumnya bagaimana. Tapi semuanya tidak terlepas dari sifat kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bertahun-tahun di sini dia. Dan dia ketika keluar dia menyampaikan, ibadah saya selama ratusan tahun di dalam batu ini ada yang lebih istimewa. Apa itu? Orang yang mau menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Satu kali menghidupkan malam nisfu Sya'ban ini ternyata lebih istimewa dibanding ibadah saya yang sudah beratus tahun di dalam batu. Itu kisah yang ada di dalam kitab Nuzhatul Majalis. Maka dari itu para pemirsa jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, betul-betul ini adalah sebuah momen, sebuah kesempatan mumpung kita berada di bulan Sya'ban. Alangkah baiknya pertama kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah. Yang kedua, perbanyak membaca sholawat kepada Rasulullah. Yang ketiga, jangan lupa kita sisihkan waktu, kita sempatkan untuk kita hormat menghidupkan malam nisfu Sya'ban. Mudah-mudahan kita semuanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa mendapatkan ridho dan rahmat inayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang mungkin dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.